Inilah video amatir warga yang memperlihatkan sebuah mobil pickup yang terbakar saat melintasi Jalan Raya Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beruntung sopir pickup tersebut berhasil menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin kendaraan. Besarnya kobaran api membuat kendaraan dari Cicangkal menuju Rumpin tak berani untuk melintas. Dengan alat seadanya warga berupaya memadamkan api. Sementara itu api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian oleh warga dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Jadi mobil ini sebenarnya korsleting apa nih Pak? Oh ini alat apa nih Pak? Yang ada kendaraan dengan beberapa bangunan, karena ini ada bangunan juga yang kebakar juga. Jadi di pemadam ini dibantu oleh warga bagaimana Bang? Dibantu oleh warga, alhamdulillah warga kompak, kita bersama-sama warga untuk memadamkan dan mengatur lalu lintas agar tetap kondusif. Kini peristiwa tersebut telah ditangani oleh Satlantas Polsek Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial sebuah minibus nekat menerobos 2 gerbang tol tanpa membayar, yakni di gerbang tol Cisalak 1 dan gerbang tol Cimanggis 2 Depok, Jawa Barat. Sebelum ditangkap, jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya meminta kepada pengemudi segera menyerahkan diri. Sebuah minibus berwarna putih terekam kamera dashboard kendaraan lain ketika menerobos gerbang tol Cisalak 1, Depok, Jawa Barat. Mobil yang diduga dikendari seorang pria itu menerobos portal yang telah terbuka dengan cara memepet kendaraan lain di depannya. Tak hanya di gerbang tol Cisalak 1, mobil ini juga menerobos di gerbang tol Cimanggis 2 tanpa membayar dengan cara yang sama. Setelah berhasil melewati portal tanpa membayar, pengemudi langsung tancap gas. Petugas pun membenarkan aksi pelanggar di 2 gerbang tol tersebut dan telah mendapati identitas pemilik kendaraan yang telah dipindah tangankan kepada orang lain. Pengemudi diminta segera menyerahkan diri. Kami sedang melaksanakan upaya pencarian dan pelacakan, mengingat kendaraan tersebut ternyata hasil pelacakan sudah dipindah tangankan atau sudah dijual-belikan kepada pengemudi yang saat itu mengenai tersebut. Kami himbau supaya bisa menyerahkan diri atau kami melaksanakan upaya-upaya pencarian. Ditlantas Polda Metro Jaya mengimbau kepada para pengguna jalan agar selalu menaati rambu lalu lintas, termasuk melaksanakan kewajiban membayar saat memasuki jalan tol untuk pemeliharaan jalan tol. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Hendak pulang ke rumah usai meliput Pekan Raya Jakarta yang dihadiri Gubernur Jakarta Pramono Anung, seorang wartawati media online menjadi korban penjamretan telepon genggam di halte Balai Kota Gambir, Jakarta Pusat. Meski korban sempat mengejar, namun pelaku berhasil kabur dengan mengendarai motor. CCTV yang terpasang di depan gerbang utama Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, merekam detik-detik penjamretan yang dialami seorang wartawati media online. Korban berlari kencang usai ponsel miliknya dirampas pelaku jambret yang beraksi menggunakan sepeda motor. Aksi penjamretan terjadi usai korban melakukan peliputan Pekan Raya Jakarta 2025 yang dihadiri Gubernur DKI Pramono Anung di kawasan Kemayoran. Korban yang ikut dengan rombongan menggunakan bus dari Balai Kota turun bersama rekannya di halte depan gedung Balai Kota. Namun saat mengeluarkan ponsel dari dalam tas, tiba-tiba langsung disambar oleh pelaku. Kita berdua lagi garap sebentar banget itu mau nyelesain berita yang di Jakarta Fair. Itu selang waktu 5 menit kayaknya tiba-tiba HP yang aku pegang itu dijamret sama orang yang pakai motor metik. Aku sadar kalau HP itu dijamret, terus aku berusaha untuk mengejar si penjamret ini yang naik motor, tapi nggak kekejar. Ironisnya, meski merupakan kawasan ring 1 kantor gubernur, namun kawasan tersebut rawan penjamretan. Berbekal rekaman CCTV, korban lapor ke Polsek Metro Gambir. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, pesawat pengangkut jemaah haji asal Indonesia yang pulang ke tanah air kembali mendapat teror bom. Pesawat tujuan Jeddah Surabaya itu mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pesawat jemaah haji dengan nomor penerbangan SV5688 rute Jeddah Arab Saudi ke Surabaya mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara pada pukul 9.35 waktu Indonesia Barat. Pesawat Saudi Airlines berpenumpang 376 orang dan 13 kru pesawat ini mendarat darurat usai mendapatkan ancaman bom. Pendaratan darurat pesawat jemaah haji dilakukan demi menjamin keselamatan penerbangan. Emergency Operation Center Bandara Internasional Kuala Namu juga telah diaktifkan untuk memastikan prosedur penanganan keadaan darurat berjalan optimal dan sesuai ketentuan. Semua penumpang dan kru juga telah melalui pemeriksaan di terminal bandara. Pihak Angkasa Pura Bandara Internasional Kuala Namu memastikan bahwa operasional bandara tetap berjalan normal dan kondusif, serta seluruh penerbangan dari Bandara Kuala Namu berjalan sesuai jadwal. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pasca pesawat jemaah haji kembali mendapatkan ancaman bom, Kapolda Sumatera Utara menyatakan para penumpang jemaah haji sudah dievakuasi dengan selamat dan pesawat yang ditumpangi jemaah haji rute Jeddah Surabaya bersih dari ancaman bom. Dan sampai saat ini tidak ditemukan adanya dugaan bom yang menjadi teror di pesawat tersebut. Yang ketiga, kami mengamankan pesawat itu tersebut. Ya, jam 16.30 kita lakukan pengamanan dan pengecekan dari pesawat dan alhamdulillah dinyatakan clear and clear, artinya tidak didapati adanya dugaan teror bom. Alhamdulillah sampai saat ini kami menyatakan dari aparat keamanan baik dari Polri maupun TNI menyatakan seluruh pesawat dan semua penumpang dinyatakan. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid angkat bicara terkait Pulau Panjang di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang dijual di situs luar negeri Private Islands Online dan sejumlah pulau lain di Indonesia. Inilah video tangkapan layar dari sebuah situs luar negeri Private Islands Online yang menjual Pulau Panjang di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Meski tidak mencantumkan nominal harga, selain Pulau Panjang, ada sejumlah pulau di Indonesia lainnya yang juga dijual dalam situs tersebut. Di antaranya Pulau Seliu di Belitung dan Pulau Anambas di Riau. Menteri ATR atau Kepala BPN Nusron Wahid saat ditemui di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mengatakan tidak ada satupun pulau di Republik Indonesia yang bisa dijual termasuk di situs online. Menurut Nusron, hingga kini dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang Sumbawa NTB belum ada hak atas tanah saat dicek melalui peta kawasan hutan seluruh Pulau Panjang. Berdasarkan Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2016, pasal 9 mengatakan bahwa penguasaan atas pulau-pulau kecil tidak boleh dikuasai atau dimiliki seluruhnya oleh perorangan atau oleh badan hukum. Pulau Panjang sudah kita cek dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang Sumbawa, sampai saat ini belum ada hak atas tanah di atasnya. Kenapa? Karena setelah saya cek, kawasan Pulau Panjang itu masuk kawasan. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengecek penyelenggaraan retret gelombang kedua kepala daerah di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Sejumlah bus diberangkatkan menjemput rombongan kepala daerah di stasiun Wush, Tegaluar. Tiga bus diberangkatkan menjemput kepala daerah yang mengikuti retret gelombang 2 di kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat.
Sementara itu, kepala daerah yang dipastikan hadir sebanyak 86 orang karena satu kepala daerah yakni dari Papua tidak bisa hadir. Sebagai informasi, retret gelombang 2 akan diikuti oleh 86 kepala daerah yang merupakan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati. Retret gelombang 2 akan mulai digelar pada Senin 23 Juni di IPDN Jatinangor. Terakhir masih menunggu 18 kepala daerah dari Bali yang agak terlambat. Jadi memang sudah minta izin, para kepala daerah dari Bali ini baru datang pagi ini, mungkin mengejar di UUS, jadi nggak ikut apel di Kemendagri. Ya, untuk informasi terkini pelaksanaan retret gelombang kedua kepala daerah, kita sudah terhubung dengan Beben HVA di IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Selamat siang Beben, apakah para kepala daerah sudah tiba di sana? Selamat siang, Sapa. Saat ini saya sedang berada di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Nah, saat ini rombongan baru tiba di kampus IPDN, termasuk Wamendagri Bima Arya. Jadi ini kondisinya rombongan sudah tiba menggunakan bis yang tadinya dijemput dari stasiun UUS Tegal Luar. Ini yang siapa? Sana, apa aktivitas pertama yang akan dilakukan oleh para kepala daerah peserta retret gelombang kedua ini? Retret gelombang kedua ini rencananya menurut Pak Mendagri hari ini diterima dulu di IPDN, setelah itu jamu makan siang, setelah itu kembali melakukan apel bersama di lapangan IPDN. Ya, pukul berapa apel bersama ini rencananya akan digelar? Rencananya sekitar jam 1, karena jam 12 nanti rencananya para yang mengikuti rombongan ini akan dijamu makan siang dulu di Institut Dalam Negeri IPDN ini. Siapa yang rencananya akan memimpin apel para kepala daerah di jam 1 siang nanti? Rencananya menurut Pak Mendagri tadi Bima Arya, beliau akan langsung melakukan apel bersama di IPDN untuk menerima 86 peserta yang mengikuti retret di IPDN. Yang sama. Baik, terima kasih Beben HVA langsung dari IPDN di Sumedang, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komisi 3 DPR memberi penilaian atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait kasus hak cipta yang menimpa penyanyi Agnes Monica atau Agnes Mo. Komisi 3 menyimpulkan putusan hakim atas perkara Agnes Mo tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Makasih ya. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama dengan Dirjen Kekayaan Hak Intelektual dan Badan Pengawas Mahkamah Agung Jumat siang, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menerangkan jika keputusan Pengadilan Tata Niaga Jakarta Pusat diduga melanggar ketentuan perundangan. Hal ini terkait dengan kasus hak cipta dan royalti lagu milik penyanyi Agnes Mo dengan Ari Bias. Agnes Mo dinyatakan bersalah dan harus membayar royalti sebesar 1,5 miliar rupiah karena dianggap membawakan lagu berjudul Bilang Saja tanpa izin. Karena ini berbeda dengan apa yang diatur di undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang mengatur bahwa pembayaran royalti itu lewat LMK. Ya. Lalu kami juga perlu menggarisbawahi bahwa putusan dalam perkara Agnes Monica di tingkat pertama tersebut hanya mengikat kedua belah pihak, tidak mengikat pihak-pihak lain. Jadi kami sosialisasikan juga, tadi juga Pak Dirjen Kekayaan Intelektual mensosialisasikan terhadap stakeholder hak cipta lainnya, tetaplah berlaku ketentuan ya nomor 28 tahun di Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta bahwa pembayarannya itu lewat LMK, lalu baru didistribusikan kepada para pencipta. Nah, ini sama-sama terus kita kawal agar tidak terjadi kegaduhan.
Komisi 3 DPR juga meminta Mahkamah Agung untuk membuat surat edaran atau pedoman terkait panduan untuk penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan ketentuan terkait hak kekayaan intelektual lainnya secara komprehensif, agar tidak ada lagi putusan yang tidak mencerminkan keadilan kepastian hukum. Namun hingga kini pihak Mahkamah Agung belum memberikan keterangan resmi terkait kasus tersebut. Selanjutnya, Komisi 3 meminta Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum untuk mensosialisasikan secara luas terhadap semua pihak terkait mekanisme perolehan lisensi pengelolaan royalti. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai melakukan lawatan ke Rusia selama 2 hari. Presiden tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Sabtu pukul 5 sore. Presiden Prabowo resmi mengakhiri kunjungan kenegaraannya di Federasi Rusia. Prabowo lepas landas dari Bandara Pulkovo, St. Petersburg, Rusia menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat malam waktu setempat dan tiba di Jakarta pada Sabtu sore. Presiden turun didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Sebelumnya selama 2 hari di St. Petersburg, Presiden menjalani rangkaian agenda penting yang memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Pemirsa, sambut ulang tahun Jakarta ke-498 tahun. Tadi malam ribuan masyarakat dari berbagai wilayah memadati Bundaran Hotel Indonesia Menteng, Jakarta Pusat. Ramainya antusias masyarakat yang datang membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi lumpuh total. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukan dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Syafaati Suryo pamit undur diri, selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Letusan kembang api mewarnai kawasan Bundaran Hotel Indonesia Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah di DKI Jakarta juga turut memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Ribuan masyarakat hadir untuk merayakan hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-498 tahun. Selain kembang api, berbagai atribut dari bendera, flare hingga pengeras suara juga turut dibawa untuk memeriahkan hari jadi Kota Jakarta. Ulang tahun Jakarta. Ya pokoknya bikin maju aja Jakarta. Semoga Jakarta sukses terus maju. Buat rapper-rapper Gojek makin maju lagi ntar. Tarifnya naik. Ramainya antusias masyarakat yang datang membuat ruas jalan di kawasan tersebut lumpuh total hingga puluhan petugas dikerahkan mengatur arus lalu lintas dan juga keamanan. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan.